Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Yohanes 3 ayat 11-18. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah mewartakan kasih. Dilihat dari sudut pandang nas kita kali ini, di dunia ini hanya ada dua macam orang, yaitu mereka yang termasuk golongan anak-anak Allah dan mereka yang termasuk golongan anak-anak iblis. Sebagaimana dijelaskan di 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Mohon diperhatikan kata mengasihi di sini di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah agapao. Menurut ayat 10 ini, anak-anak Allah adalah mereka yang berbuat kebenaran. Artinya mereka yang berbuat sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu termasuk mereka yang mengasihi saudaranya. Menurut ayat ini juga, anak-anak iblis adalah mereka yang tidak berbuat kebenaran. Artinya mereka yang berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu termasuk mereka yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat 12 memberikan contoh siapa yang adalah anak Allah, siapa yang adalah anak iblis. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Berdasarkan ayat 12 ini, kita mengetahui bahwa Abel adalah anak Allah karena perbuatan Abel adalah benar. Perbuatan Abel adalah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengetahui Abel dari kitab Kejadian di Perjanjian Lama. Dari ayat ini juga kita mengetahui bahwa Kain adalah anak iblis. Kain berbuat hal yang jahat. Kain berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dari kedua ayat di atas dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa anak-anak Allah mengasihi saudaranya. Dan saya mengimani anak-anak Allah di sini adalah kita semua, anak-anak Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Ayat 11 dari nas kita ini menjelaskan dari awalnya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Mohon diperhatikan kata mengasihi di sini, bahasa aslinya yaitu bahasa Yunaninya adalah agapao. Salah satu penafsiran dari frasa berita yang telah kamu dengar dari mulanya adalah frasa ini mengacu kepada frasa aku memberikan perintah baru kepada kamu yang ada di Yohanes 13 ayat 34. Yang mana frasa ini, kalimat di Yohanes 13 ayat 34 ini datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Apakah perintah baru kepada kamu ini yang adalah berita yang telah kamu dengar dari mulanya itu? Menurut ayat 34 adalah yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mohon diperhatikan pula kata mengasihi di ayat 34 ini adalah agapao di dalam bahasa Yunaninya. Agar supaya kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus mengerti dengan jelas apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kata mengasihi atau agapao ini. Rasul Paulus menjelaskannya di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
di mana kata kasih di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah agape, yaitu kata yang memiliki akar kata yang sama dengan agapau. Dari penjelasan Rasul Paulus ini, kita semua mengerti bahwa mengasihi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah mengasihi yang datangnya dari Roh Kudus, yang adalah buah Roh Kudus. Artinya, manusia tidak dapat memproduksi mengasihi atau kasih yang semacam yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini. Hanya manusia yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan yang memproduksi buah yang adalah kasih agape ini yang dapat menghidupi, mengasihi, atau kasih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di nas kita ini. Di dalam menyampaikan firman-Nya mengenai perintah baru kepada kita semua pengikut-pengikutnya ini, Tuhan Yesus tidak berhenti pada ayat 34. Di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kata mengasihi di sini juga adalah agape di dalam bahasa Yunaninya. Secara tersurat dan tersirat, Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya, pengikut-pengikutnya untuk mengasihi dengan terang-terangan, dengan jelas-jelasan, sehingga semua orang tahu bahwa murid-muridnya, pengikut-pengikut Tuhan Yesus adalah kasih, adalah orang-orang yang menghidupi kasih. Dari merenungkan secara mendalam Yohanes 13 ayat 35 dan Galatia 5 ayat 22, kita mengetahui bahwa secara tersurat dan tersirat firman Tuhan ini mengatakan bahwa anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang-orang seperti kita yang sudah lahir baru memiliki Roh Kudus yang berbuah-buah dengan buah kasih yang adalah kasih agape yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu. Di dalam ajarannya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tuhan Yesus secara tersurat dan tersirat menyampaikan bahwa pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, yaitu kita semua yang sudah lahir baru, harus menyangkal diri, harus memikul salib setiap hari. Dari merenungkan Yohanes 13 ayat 35 dan Lukas 9 ayat 23, kita mengerti bahwa firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat menyatakan kepada kita bahwa bagi pengikut Yesus, di dalam Dia mengasihi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, si pengikut Yesus ini harus menyangkal diri sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Artinya, mengasihi bagi Tuhan Yesus adalah dengan menyangkal diri. Artinya lebih jauh adalah tidak ada yang namanya mengasihi tanpa penyangkalan diri. Demikian pula dengan memikul salib. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang namanya mengasihi tanpa memikul salib. Dan inilah mengasihi yang adalah buah dari Roh Kudus itu. Dengan demikian, perwujudan dari mengasihi, perwujudan dari kasih menurut nas yang kita bicarakan ini termasuk menyangkal diri sebagaimana di Lukas 9 ayat 23, memikul salib sebagaimana di Lukas 9 ayat 23 pula, menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita sebagaimana di 1 Yohanes 3 ayat 16, berbagi harta duniawi dengan saudara yang
menderita kekurangan sebagaimana di 1 Yohanes 3 ayat 17. Bukan dengan perkataan saja sebagaimana di 1 Yohanes 3 ayat 18. Namun dengan perbuatan sebagaimana di 1 Yohanes 3 ayat 18 pula. Dan dalam kebenaran sebagaimana di 1 Yohanes 3 ayat 18 pula. Dari perwujudan-perwujudan kasih yang saya sebutkan tadi, saya ingin kita semua secara khusus memperhatikan perwujudan kasih yang adalah menyerahkan nyawa. Di 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita secara senyata-nyatanya dan diketahui oleh seluruh dunia bahwa di dalam mewujudkan kasih yang adalah kasih agape itu, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Demikian pula lah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus atas kita, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, yaitu kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Inilah kasih agape yang sejati menurut Tuhan Yesus. Merenungkan mengenai mengasihi, kasih yang adalah agape itu tadi. Pertanyaan yang sering kali diajukan adalah, Bapak Pendeta, apakah saya harus menghidupi, mengasihi, atau kasih yang semacam itu, kasih yang agape itu? Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan menjawab pertanyaan ini. Yang mana jawaban ini bukan dari saya. Jawaban ini adalah dari firman Tuhan. Dari 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat-ayat ini dengan jelas menjawab pertanyaan tadi. Kita yang mengasihi dengan kasih agapao memiliki hidup yang kekal di dalam diri kita. Mereka yang tidak mengasihi dengan kasih agapao berada di dalam maut. Mereka yang tidak mengasihi dengan kasih agapao tidak memiliki hidup yang kekal. Hidup mereka di neraka. Merenungkan ayat 14 dan 15 ini dibungkus dengan merenungkan 1 Yohanes 3 ayat 11 yang mengacu pada perintah Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 13 ayat 34. Maka firman Tuhan ini dengan jelas menjawab pertanyaan tadi, yaitu untuk memiliki hidup yang kekal, untuk tidak berada di dalam maut. Mengasihilah dengan kasih agape. Akhirnya, marilah kita selesaikan renungan kali ini dengan beberapa penerapan. Yang mana penerapan ini intinya adalah wartakanlah kasih. Berdasarkan Yohanes 13 ayat 35 yang tadi sudah kita renungkan, di dalam kita mengasihi, firman Tuhan menghendaki kita mengasihi secara terang-terangan, secara jelas-jelasan, sehingga semua orang tahu. Salah satu penafsirannya adalah beritahu semua orang akan kasih Tuhan melalui kita menghidupi kasih itu. Beritakan kepada semua orang akan kasih Tuhan melalui kita menghidupi kasih itu. Wartakan kepada semua orang akan kasih Tuhan melalui kita menghidupi kasih itu. Tuhan Yesus menghendaki muridnya, pengikutnya adalah kasih, adalah menghidupi kasih, yaitu kasih agape. Saya sampaikan kembali perwujudan dari kasih agape tadi, menyangkal dirilah di dalam menghidupi kasih itu. Memikul saliblah di dalam menghidupi kasih itu.
Menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita lah di dalam menghidupi kasih itu. Berbagi harta duniawi dengan saudara yang menderita kekurangan di dalam menghidupi kasih itu. Hidupilah kasih itu bukan hanya dengan perkataan. Hidupilah kasih itu dengan perbuatan. Hidupilah kasih itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengetahui bahwa kasih agape ini hanya dapat diproduksi oleh Roh Kudus, hanya dapat diproduksi oleh Tuhan. Maka Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan untuk kita dapat memiliki kasih agape yang kemudian kita akan hidupi di dalam kita mengasihi saudara-saudara kita. Bagi Anda yang belum mengenal Yesus, berdoalah setiap hari memohon Roh Kudus untuk Dia membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda, sehingga Roh Kudus itu yang memproduksi kasih agape itu berkenan berada di dalam diri Anda. Bagi kita yang sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah setiap hari memohon Roh Kudus untuk Dia berkenan selalu mengkuduskan kita, sehingga Roh Kudus yang berada di dalam diri kita berkenan selalu menghasilkan buahnya, termasuk kasih agape itu. Mohon diperhatikan, tanpa pengkudusan Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak akan memproduksi buahnya. Tidak ada yang namanya anak Tuhan yang baru saja melanggar larangan dari Tuhan, baru saja tidak mematuhi perintah dari Tuhan, yang memiliki damai, sejahtera, dan sukacita dan kasih agape itu di dalam dirinya. Karena Roh Kudus mempergunakan firman Tuhan dalam Dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya, termasuk di dalam Dia melakukan penyelamatan dan pengkudusan kepada manusia. Maka berdoalah setiap hari memohon Roh Kudus untuk Dia berkenan selalu memampukan kita untuk membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari secara konsisten. Dengan merenungkan secara mendalam Yohanes 13 ayat 35 berdampingan dengan amanat agung Tuhan Yesus yang ada di Matius 28 ayat 19 dan 20, di mana di amanat agung ini Tuhan Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, untuk melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Maka kelompok penerapan berikutnya adalah, sudahkah Anda mewartakan kasih melalui penjangkauan? Jika jawaban Anda belum, lakukanlah. Hidupilah mengasihi. Hidupilah kasih agape yang datangnya dari Tuhan itu dengan Anda menjangkau. Hidupilah kasih agape itu dengan Anda menginjili. Hidupilah kasih agape itu dengan Anda mengajar, dengan Anda memuridkan, dengan Anda melayani. Bagaimana menghidupi kasih agape di dalam kita? Menjangkau, menginjili, mengajar, memuridkan, dan melayani, yaitu pada saat Anda menjangkau, menginjili, mengajar, memuridkan, melayani. Lakukanlah itu atas bimbingan dari Roh Kudus dengan Anda menyangkal diri, memikul salib, menyerahkan nyawa, berbagi harta dunia dengan saudara yang menderita kekurangan, bukan dengan perkataan saja, namun dengan perbuatan yang semua dilakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut, murid-murid Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya. Tentunya kita melakukan ini di atas doa, di atas bimbingan dan urapan dari Roh Kudus, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan,
semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.